Halo, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Dery Atmiko, NIM 1810416745, kelas A2, dosen atau asisten Dea Genevera J. Sajes, SM, MM. TS Analisis Lingkungan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman saya. A. Iswe. Konsumsi gula dihipotesiskan dipengaruhi oleh harga gula di tingkat eceran produk domestik bruto, jumlah penduduk, serta konsumsi gula periode sebelumnya. Sebagai salah satu kebutuhan pokok, konsumsi diperkirakan inelastis terhadap perubahan harga. Konsumsi gula sebenarnya dapat dibedakan menjadi konsumsi untuk rumah tangga dan konsumsi untuk industri, di mana gula sebagai salah satu bahan baku. Oleh karena itu, konsumsi tersebut masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga 70%. Untuk menyederhanakan model, maka konsumsi gula hanya dipresentasikan oleh konsumsi gula secara total. Berkaitan dengan kebijakan pergulaan, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan industri seperti kebijakan Kopres nomor 43 tahun 1971, nomor 122 KP, Romawi 381 tentang tata jaga gula pasir dalam negeri. Di sisi lain, impor diperkirakan bersifat residual, yaitu volume impor merupakan selisih antara penawaran dengan konsumsi. Sifat residual tersebut hanya berlaku sampai dengan tahun 1998 ketika Bulog masih memegang monopoli impor gula. Sebagai negara kecil, perdagangan gula dunia dengan pangsa impor sekitar 3,57% dari impor gula dunia, maka Indonesia pada dasarnya bersifat sebagai price taker. Dengan demikian, harga gula di pasar eceran diduga dipengaruhi oleh harga gula di pasar internasional, serta sebagai kebijakan domestik. Kebijakan penetapan harga gula pasir produksi dalam negeri dan impor. Harga tingkat petani yang sampai tahun 1988 pada dasarnya adalah harga Provenui. Diperkirakan akan dipengaruhi oleh target harga pemerintah di tingkat eceran, tingkat harga pupuk sebagai wakil input, dan tingkat inflasi. Harga eceran dan harga input diperkirakan akan dipengaruhi positif terhadap harga Provenui yang ditetapkan pemerintah. Inflasi diperkirakan akan berpengaruh positif terhadap harga Provenui. Jika terjadi inflasi, pemerintah akan mempunyai semacam argumen untuk meningkatkan harga Provenui dan sebaliknya. Penelitian dilaksanakan selama tahun 2002 sampai 2004. Data dan berubah dalam persamaan-persamaan di atas bersumber dari beberapa lembaga untuk variabel areal produksi, konsumsi, ekspor, harga Provenui, serta berbagai kebijakan terutama bersumber dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan tahun 2004 dan Dewan Gula Industri tahun 1999. Data-data yang berkaitan dengan pasar internasional seperti harga dan kebijakan perdagangan internasional, terutama dan USDA tahun 2003. Data-data yang bersifat umum seperti nilai tukar, suku bunga, harga pupuk, dan curah hujan umumnya bersumber dari BPS tahun 2003. B. Interest. DW. Statistik yang merupakan indikasi spesifikasi model yang berkaitan dengan masalah autokorelasi juga cukup baik. Secara umum, kisaran DW statistik antara 1,75 sampai dengan 2,25 merupakan indikasi tidak adanya masalah serius dalam autokorelasi. Makin jauh dari kisaran tersebut, makin hasil estimasi persamaan-persamaan berikut merupakan kompromi. Beberapa kriteria seperti yang pertama, konsisten dengan landasan teori. Yang kedua, kriteria statistik seperti hasil t-test R2
R⁻². D. Strip W. Statistik. Yang ketiga, hasil validasi model dengan Udale dan RSMPE. Dan yang keempat, kemampuan prediksi khususnya variabel penting yang berkaitan dengan kebijakan seperti estimasi produksi untuk menentukan volume impor. Sebagai contoh, dari sisi landasan teori produksi seyogyanya diestimasi dua tahap, yaitu estimasi areal dan produktivitas. Kemudian produksi merupakan perkalian antara areal dan produktivitas atau konsisten dengan teori. Namun hasil estimasi produktivitas sangat tidak memadai baik dari sisi interpretasi ekonomi atau economic meaning seperti tanda yang tidak sesuai maupun kriteria statistik yang tidak memadai seperti R⁻² yang di bawah 30%. Sebagai akibatnya, hasil estimasi produksi menjadi tidak reliable. Padahal estimasi dan proyeksi produksi merupakan variabel kunci dalam penentuan izin impor. Setelah melakukan estimasi berulang-ulang, hasil estimasi yang dalam tulisan ini merupakan hasil estimasi kompromi dari keempat kriteria tersebut, baik untuk persamaan-persamaan sebagai individu maupun sebagai satuan sistem. Dengan tingkat signifikasi yang berbeda, ada 7 variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap areal tebu PTPN, yaitu harga gula tingkat petani, harga pupuk areal, perkebunan rakyat, kebijakan pemerintah tentang pengadaan dan pemasaran gula tahun 1971. Kebijakan tata niaga gula tahun 1981, kebijakan penetapan harga gula tahun 1987, tingkat suku bunga atau INIR ternyata tidak berpengaruh terhadap kebijakan areal PTPN. Hal ini disebabkan sejak tahun 1990-an PTPN kesulitan meminjam dana dari perbankan sehingga sebagian dana hanya menggunakan dana sendiri. Secara keseluruhan, variabel-variabel penjelas tersebut atau explanatory variables mampu meningkatkan sekitar 78% keragaman areal tebu PTPN. Signifikan masalah autokorelasi yang terjadi seperti terlihat dari hasil-hasil estimasi secara umum, dewi statistik berkisar pada nilai tersebut. Akan tetapi, ada satu persamaan, yaitu produksi perkebunan rakyat terpaksa mempunyai nilai di luar kisaran tersebut, namun tetap dipertahankan karena memperbaiki DW. C. Institution. Pemerintah potensial menerapkan kebijakan Profit TRQ dan harga dasar gabah seperti diperkirakan. Skenario ini akan menyebabkan kenaikan harga gula di pasar domestik sebagai akibat pembatasan penawaran baik oleh tarif impor maupun volume impor. Kebijakan ini membuat harga di tingkat eceran dan petani menjadi 12,9% dan 14,19% lebih tinggi bila dibandingkan dengan skenario basis. Dengan skenario ini, produksi gula secara nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kebijakan harga Profit sebesar 3.400 per kilogram dan TRQ dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga dasar gabah terhadap areal tebu dan produksi. Skenario tersebut membuat areal tanaman tebu rata-rata menjadi 13,41%, lebih tinggi dibandingkan skenario basis. Selanjutnya, produksi gula nasional rata-rata sekitar 7,74% di atas skenario basis. Sebagai akibat kenaikan
harga eceran konsumsi gula menjadi 5,75% lebih rendah dari skenario basis. Sebagai akibatnya, volume impor menjadi 15,63% lebih rendah bila dibandingkan dengan skenario basis. Jika pemerintah bermaksud mempercepat pertumbuhan industri gula nasional, maka pemerintah dapat menerapkan kebijakan yang sangat mendukung industri gula nasional, yaitu kombinasi kebijakan harga Provenue Rp 3.400 per kilogram, subsidi pupuk 20%, TRQ, dan kebijakan harga dasar gabah. Kombinasi kebijakan ini merupakan kombinasi kebijakan yang paling efektif mendorong pengembangan industri gula nasional. Jika harga dasar gabah sebesar Rp1.750 per kilogram dapat berjalan sesuai dengan harga. Kombinasi kebijakan tersebut membuat harga gula eceran dan harga gula di tingkat petani menjadi sekitar 11,92% dan 14,9% lebih tinggi dari skenario basis. Areal dan produksi masing-masing meningkat. D. Information. Secara teoritis, identifikasi model dilakukan dengan menggunakan order condition dan rank condition dengan jumlah variabel endogen yang diestimasi sebanyak 12 persamaan dan jumlah variabel predeterminan sebanyak 33 serta jumlah variabel yang dalam satu persamaan hanya sekitar antara 2 sampai 8, maka berdasarkan order condition, model tersebut dipastikan over-identified. Kriteria rank condition tidak dilakukan karena berdasarkan pengalaman studi terdahulu, hasil identifikasi tersebut pada umumnya menghasilkan kesimpulan over-identified. Dengan hasil identifikasi tersebut, model diestimasi dengan two-take least square. Validasi model dilakukan dengan kriteria yang sudah umum dilakukan, yaitu kriteria Redman Square Percentage Error atau RMSPE. Secara umum, pada batas maksimum nilai RMSPE yang digunakan adalah 25%. Batas maksimum tersebut bersifat luas, disesuaikan dengan kualitas data dan ketersediaan sumber daya. Evaluasi terhadap pilihan kebijakan atau kombinasi kebijakan didasarkan perbedaan nilai beberapa sektor dari suatu skenario basis dengan skenario yang potensial diterapkan oleh pemerintah untuk masa mendatang pada periode 2004 sampai 2010. Beberapa indikator variabel yang digunakan untuk analisis dampak terhadap adalah areal tebu, produksi gula, konsumsi impor, harga eceran, dan harga di tingkat petani. Karakteristik dasar dari skenario basis adalah suatu keadaan di mana tingkat intervensi pemerintah minimal, yaitu 1. Tidak ada kebijakan tata niaga impor. 2. Tarif impor Rp 700 per kilogram untuk gula putih dan Rp 550 per kilogram untuk gula mentah. 3. Harga dasar gabah adalah Rp 1.400 per kilogram, harga dasar sebelum tahun 2002, dan 4. Tidak ada subsidi input atau pupuk. Baik, sekian dan terima kasih.